Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani. Saya dari kelas 21S01 NIM 2102033. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran sila kelima. Sebelum kita membahas tentang pelanggaran sila kelima, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu arti Pancasila. Pancasila adalah ideologi politik. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang pelanggaran sila yang kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti dari sila tersebut adalah kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain harus menegakkan keadilan bagi semua orang. Contoh, perilaku menyimpang dari sila tersebut. Yang pertama, perilaku tidak adil karena kondisi tertentu. Yang kedua, kurangnya akan kesadaran pemerintah dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, semakin minim fasilitas pelayanan dan kesehatan. Di sini kita akan membahas pelanggaran sila kelima di masa pandemi COVID-19. Kita sering mengetahui banyak peristiwa atau kasus yang ada pada sila kelima, yaitu maraknya korupsi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang pertama tentang pelanggaran sila kelima, yaitu korupsi bansos di masa pandemi atau yang disebut dengan COVID-19. Ini adalah salah satu contoh korupsi di masa pandemi. Awal mula kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat Juliari hingga divonis 12 tahun penjara. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selanjutnya, pelanggaran dari sila kelima yaitu pembagian bansos belum merata secara menyeluruh. Masyarakat meringis. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Marni, 45 tahun. Wanita ini mengaku tidak mendapatkan bantuan apapun dari perangkat desa. Saya nggak dapat bantuan apapun, sama sekali nggak dapat. Sedih banget saya, padahal KTP saya juga Jakarta, tapi kenapa nggak dapat? Tutur dia kepada jawapos.com di Kampung Rawadas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu. Selanjutnya, pandemi buktikan buruknya layanan kesehatan nasional. Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 secara jelas menampilkan lemahnya sistem koordinasi kesehatan di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari kegagalan kepemimpinan secara kolektif saat koordinasi di antara pusat dan daerah maupun antar lembaga. Tidak adanya kebijakan yang terpusat mengakibatkan langkah yang diambil oleh pemerintah daerah maupun kementerian terkait tidak seragam. Sekian penjelasan dari saya, dan di sini saya akan memberikan reaksi, pendapat, solusi dari pelanggaran-pelanggaran sila kelima yang saya bacakan tadi. Menurut saya, sebaiknya hukum di Indonesia lebih ditegaskan dan ditegakkan agar menimbulkan efek jera bagi yang melanggar hukum dan terjerat kasus tindak pidana. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Video ini tidak mengandung kataan yang mengandung unsur sara dan mengucilkan pihak manapun. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.